Bapak Ibu, mari kita buka bagian kebenaran firman Tuhan kita. Dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 hingga ayatnya 13. Kitab Mazmur pasal 62 ayat 1, ayat 2, ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-13. Jika sudah, saya membaca perikop lalu ayat 2 sampai ayat 13 kita baca secara bersama-sama. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka pengotoki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkannya, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu. Ya, minta maaf saya punya suara sedikit serak. Kalau terlalu bersuka cita, kemarin kita memuji Tuhan di hari ulang tahun Mingmi Karmel yang ke-37. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, kita punya pembacaan dari Mazmur 62 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, saya mengambil nats pembimbing dari ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Lalu saya beri satu tema begini Bapak Ibu, ketenangan adalah keputusan. Ketenangan adalah keputusan. Keputusan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masih berpengharapankah kita hari ini? Dan saya bilang begini Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena pagi hari ini kita masih datang ke tempat ini karena kita mencari Tuhan. Ya, meskipun banyak persoalan dan pergumulan, tapi kalau kita ada hari ini karena ada harapan yang kita taruh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak prediksi bahwa hari-hari ke depan tidak semakin mudah. Malah sebaliknya Bapak Ibu akan semakin sulit dan banyak ujian, banyak pergumulan, banyak tantangan
yang akan menghadang kita di tahun 2026 ini. Tapi Bapak Ibu Saudara ya jemaat Tuhan, Mazmur pasal 62 yang kita baca tadi itu adalah pengalaman Raja Daud yang melarikan diri dari pemberontakan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Daud menulis Mazmur ini Bapak Ibu di tengah krisis besar dalam kehidupannya. Ketika putranya kembali dan Absalom berusaha merebut tahta atau kedudukan dari ayahnya sendiri. Kalau Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal inilah yang menyebabkan Daud harus melarikan diri dari Yerusalem untuk menghindari pertumpahan darah yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata Bapak Ibu memiliki posisi atau jabatan yang tinggi tidak selalu membuat orang merasa tenang. Justru Bapak Ibu seringkali orang dengan posisi yang sedemikian rupa sadar bahwa yang mengincar dirinya sangat-sangat banyak. Lalu Bapak Ibu bisa jadi musuh-musuh datang justru dari orang-orang terdekat. Teman, sahabat baik, bahkan dari dalam keluarga sendiri. Dan itu sudah terbukti Bapak Ibu dari sejak zaman perjanjian lama sampai hari ini. Dan itu fakta yang terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keadaan dan situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan Daud. Ia merasa tertekan, ia merasa sedih, ia dikejar-kejar dengan rasa ketakutan. Namun Bapak Ibu Saudara, ia menemukan ketenangan yang mutlak hanya dengan bersandar kepada Tuhan sebagai gunung batu dan kota bentengnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang di ayat kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu pasal 62, saya catat kata hanya muncul 6 kali dalam pasal 62 ini. Ayat 2 sampai 13 Bapak Ibu, kata hanya muncul 6 kali dari ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kata ini digunakan sebagai penegas Bapak Ibu, bahwa hanya, saya artikan begini Bapak Ibu, hanya itu sama dengan sesungguhnya, atau kata lain hanya satu atau satu-satunya, yaitu Allah sebagai kota benteng dan perlindungan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, waktu Daud mengalami bagian tersulit, ia tahu dan ia memahami, sehingga dia menulis bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan tenang mengandung makna Bapak Ibu, bahwa berdiam diri sambil menatap kepada Tuhan, berdiam diri dan memandang salib Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan pasti bertindak membela dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita begini, pernahkah engkau mencari tempat dan ruangan sendiri, lalu berbicara dengan Tuhan, sampaikan keluh kesah pergumulanmu yang berat sekali engkau rasakan. Namun Bapak Ibu, ketika engkau berlutut, engkau memandang kepadanya, mulutmu tidak mampu mengungkapkan apa yang engkau rasakan. Tetapi hanya tetesan air matamu lah yang keluar di hadapannya. Pernahkah engkau mengalaminya Bapak Ibu? Saya pernah mengalaminya. Karena terlalu berat sekali Bapak Ibu. Saya tidak mampu berkata-kata di hadapan Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan Ia tahu dan Ia mengerti dan Ia memahami apa yang ada di dalam lubuk hatimu.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud merasakan hal yang demikian. Dengan ketenangan ia duduk di hadapan Tuhan. Ia memandang kepada Tuhan dan ia memahami bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat 3, firman Tuhan bilang, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyang. Bapak Ibu, Daud meyakini bahwa Allah adalah andalan dia satu-satunya di dalam kehidupannya, yang menjadi kota bentengnya, yang menjadi pengharapannya, yang menjadi kekuatannya hanyalah Allah, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Dan ia meyakini bagian itu dan ia memahaminya. Bapak Ibu yang saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah keadaan dan situasi yang berat di kehidupan Daud, apa yang ia lakukan? Ia tetap tenang, tenang, dan tenang. Hanya karena apa Bapak Ibu? Bukan karena dia memiliki kedudukan yang tinggi, bukan karena dia memiliki pengawal yang banyak, tetapi dia hanya mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan yang menolong, memimpin, dan memelihara hari-hari kehidupannya. Maka itu Bapak Ibu, Daud menulis ayat 6 ini, bahwa hanya kepada Allah saja aku tenang. Bukan hanya kepada uang, bukan hanya karena kepada pengawal yang banyak, bukan karena kedudukannya, bukan karena orang-orang di sekelilingnya Bapak Ibu, tetapi hanya pada Allah saja ia mendapat ketenangan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kala di mana keadaan, situasi darurat ya, yang membuat kita gelisah, membuat kita takut, membuat kita panik, membuat kita cemas, karena tuh belum tahu tuh masa depan bagaimana. Itu biasa anak-anak muda. Nanti dapat pekerjaan kah tidak? Nanti dapat teman hidup kah tidak? Ya. Nah, masing-masing orang Bapak Ibu, ada hal-hal, ada keadaan, ada situasi di mana yang membuat dirinya takut, membuat dirinya cemas, membuat dirinya susah untuk tenang dan menenangkan diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Keputusan engkau dan saya untuk tetap tenang, diam di hadapan Tuhan dan menyampaikan semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, situasi keadaan darurat, pergumulan yang berat, apapun yang terjadi, tidak dapat mampu membuat kita gelisah dan takut dan gentar untuk terus maju menjalani hidup ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada Allah yang bersama dengan kita. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus tetap tenang menjalani hari-hari yang sulit, yang orang bilang 2026, ya, ekonomi semakin sulit, uang hari ini saja susah masuk Bapak Ibu, ya, mungkin yang punya usaha-usaha sendiri, usaha-usaha mama yang berjualan, coba tanya hari ini susah Bapak Ibu untuk dapat pembeli. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bilang, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Bapak Ibu, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Seperti Daud, Tuhan memberi pertolongan baginya, tetapi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Daud mengungkapkan Bapak Ibu bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatannya. Daud mengungkapkan Bapak Ibu bahwa Allah sebagai penolong dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Dan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu terbukti buat kita hari ini, ya. Banyak tantangan, banyak pergumulan meskipun di awal tahun, di awal bulan. Tetapi sangat terbukti bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kita. Setiap anak-anaknya yang berharap
kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak tenang. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya bahwa kita akan memahami bahwa Allah ada di pihak kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini dunia sudah semakin kehilangan ketenangan. Coba lihat Bapak Ibu, banyak kekacauan, banyak pencurian, banyak perampokan, banyak pembunuhan terjadi di mana-mana. Ya, orang yang kaya saja Bapak Ibu, orang kaya gelisah dan tidak tenang karena hidupnya hanya memikirkan bagaimana ia menyimpan uangnya yang sangat banyak. Tapi juga Bapak Ibu sebaliknya, orang yang miskin dan tidak punya pun akan memikirkan hari-harinya bagaimana ia akan makan dan minum ke depan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang di dalam kekurangan dan kehidupan kita Bapak Ibu, kita tidak pernah kekurangan suatu apapun, tetapi selalu tercukupkan dengan apa yang kita miliki. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya mau bilang bahwa bila kita tenang, kita bisa berdoa dan banyak persoalan yang dapat kita selesaikan ketika kita berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak tenang, akan banyak sekali muncul pikiran negatif yang mengganggu kehidupan dan mengganggu hati kita. Tapi waktu kita tenang di hadapan Tuhan Bapak Ibu, pikiran kita akan jernih dan kita akan memikirkan bagaimana kita mengambil langkah yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, Mazmur 62 ayat 6 firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Hanya kepada Allah sajalah ada ketenangan, ada kekuatan, ada jalan-jalan yang terbuka, ada berkat-berkat di dalamnya. Maka itu Bapak Ibu, saya mau bilang begini Bapak Ibu, ya, hari ini jika engkau mempunyai banyak pergumulan, persoalan, tantangan kehidupan, seperti yang tadi disaksikan oleh hambanya Bapak Yogi, ya, kita juga masing-masing mempunyai pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mau katakan pada kita bahwa ketenangan hanya ada di dalam Allah. Ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Engkau tidak dapat ketenangan dan kekuatan dari dalam dunia ini Bapak Ibu. Jangan berharap pada orang lain, nanti engkau kecewa. Jangan berharap pada dunia ini, nanti engkau kecewa. Tetapi tinggallah, tenanglah di dalam Tuhan. Maka engkau akan melihat dan memikirkan hal-hal yang baik yang datang daripadanya. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketenangan adalah keputusan engkau dan saya. Jika engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau punya persoalan di dalam kehidupanmu, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, saya bilang Bapak Ibu, tetap diam dan tenang di hadapannya. Tidak perlu engkau mengumbar-ngumbarnya di hadapan orang Ibu. Tetapi mari kita mengontrol diri kita untuk tetap tenang di dalam Tuhan dan memikirkan semua yang baik daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, ya, hari ini kita susah untuk mengontrol hidup kita, pikiran, kata-kata, apalagi kita mau tenang waktu ada persoalan dan pergumulan, waktu ada masalah. Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu, kita seperti Daud, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, yang tetap tenang dan bersandar hanya kepada Allah. Sebab daripadanya lah Bapak Ibu, kekuatan itu ada di dalam kehidupan kita. Perjalanan masih panjang Bapak Ibu. Ini akhir dari bulan Januari. Tetapi masih ada 11 bulan ke depan. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan, akan ada banyak persoalan, akan ada banyak yang belum Tuhan jawab di dalam hidupmu. Tetapi mari tetap diam di dalam Tuhan dan menantikan setiap janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa.